tadi macet, tahu sendiri kan. Kamu tuh wangi banget sih, Sayang. Iya dong, aku tuh baru beli parfum nih. Nih, parfum Handri, wanginya tuh tahan lama banget sayang. Kalau kamu mau tahu, kamu mau? Mau. Nih, aku kasih aja nih. Mumpung beli satu gratisan. Serius? Iya. Ih, makasih. Ini tuh tahan lama banget sayang. Beli sekarang, linknya ada di deskripsi. Di keesokan harinya Boom Syok pun datang ke sekolah dengan tertatih. Namun meskipun begitu namanya kini melambung tinggi karena kedekatannya dengan Anso dan Sieon yang telah berhasil memenjarakan Gilsu yang dikenal sangat amat kejam. Hingga ketika makan siang bersama, Boom Syok sempat terdiam ketika mendengar Anso menceritakan kehebatan Yongyi yang tentu saja membuatnya merasa tak dianggap lagi karena pada saat itu ia tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu mereka. Merasa penasaran, Boom Syok selaku stalking handal terus mencari informasi pribadi Yongyi hingga tanpa sengaja ia menemukan sebuah fakta di mana ternyata Anso pernah menjalin kedekatan bersamanya. Sejak saat itu, Boom Syok benar-benar merasa tersisihkan dan terlebih lagi ketika mereka berniat untuk makan bersama, terlihat jelas mereka berbincang asik tanpa dirinya. Setelah sesi makanan itu selesai, mereka pun memutuskan untuk pergi bersenang-senang. Namun Boom Syok tetap merasa tak dianggap di sana. Tak mau terlalu overthinking, Boom Syok pun memutuskan keluar untuk sedikit menghirup udara segar, yang siapa sangka ia malah bertemu kawan lama yang sering membuli di sekolah lamanya dulu. Dengan raut wajah ketakutan, Boom Syok pun langsung menghindar menyelamatkan diri. Namun tetap saja bocah-bocah nakal itu terus mencarinya. Hingga ketika Boom Syok kembali, ia melihat Yongyi lancang menerima panggilan dari ponselnya yang tentu saja membuatnya sangat marah sampai terjadi sedikit keributan di sana. Melihat Yongyi pergi, Anso pun bergegas menyusulnya hingga tiba-tiba 야 범수가 내가 범수이 봤다니까. teman-teman dari sekolah lama sempat membulinya dulu datang, yang tentu saja membuatnya sangat ketakutan. Sieon yang menyadari hal itu pun meminta mereka untuk segera pergi dan langsung menanyakan kepada Boom Syok atas apa yang telah terjadi. Namun Boom Syok tak mau terlihat lemah dan tetap memutuskan untuk menyembunyikan apa yang telah mereka lakukan terhadap dirinya. Dengan semua itu, Boom Syok mulai berubah menjadi pria protektif dan tak segan-segan memarahi orang-orang yang membuatnya terganggu. Anso pun segera datang mendekat untuk melerai ketegangan mereka. Namun Boom Syok memintanya untuk diam, tak lagi mencampuri urusannya. 좀 그만 올려. Beberapa hari setelah kejadian itu, Anso dan Sieon pun dibuat penasaran karena Boom Syok tak lagi datang menghabiskan waktu bersama, sehingga mereka memutuskan pergi mencari keberadaannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Setibanya di sana, seperti biasa, Anso yang merasa semua baik-baik saja pun terlihat begitu selengean dan bahkan sempat memuji foto keluarga yang terlihat sangat bahagia. Siapa sangka sedikit perkataan itu membuat kita mengetahui sebuah fakta bahwa Boom Syok hanyalah bocah yang diadopsi secara terbuka untuk membangun citra baik ayahnya, sehingga hal itulah yang membuatnya selalu disiksa dengan kejam ketika melakukan sebuah kesalahan. Sieon yang tak mau terfokus akan hal itu segera menanyakan apa yang telah terjadi sebenarnya. Boom Syok yang merasa tak dapat menutupinya lagi pun mulai menceritakan bahwa pria-pria itu adalah gerombolan yang telah membulinya dulu. Mengetahui hal itu, Anso langsung memintanya untuk menghubungi mereka karena ia berniat untuk memberi pelajaran atas apa yang telah mereka lakukan. Meski sedikit ragu, Boom Syok nekat menghubungi mereka seperti apa yang Anso katakan. Hingga setelah perbincangan itu berlangsung, mereka datang melakukan sebuah pertemuan di sana. Seketika itu Anso meminta mereka untuk menghentikan perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan dan juga meminta maaf kepada Boom Syok. Mereka pun sadar bahwa Anso bukan orang yang lemah yang dapat dikalahkan dengan mudah, sehingga mereka rela minta maaf di sana walaupun malu ya. Namun siapa sangka hal itu malah membuat Boom Syok semakin tak terkendali dan berniat untuk menghajar mereka dengan sangat brutal. 야
Melihat hal itu, Hanso pun segera mendekat untuk memisahkan mereka dan membawanya pergi meninggalkan tempat ini. Namun justru hal itu malah membuat pria cupu kita semakin marah dan memutuskan pergi meninggalkan mereka di sana. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, tanpa sengaja pria-pria itu kembali menemukan Bumsyo dan berniat untuk memberinya pelajaran atas tindakan lancang yang telah ia lakukan. Untung saja Jungchan dan lainnya melihat hal itu dan memutuskan untuk membantunya menghajar mereka di sana. 끝났냐? 한잔하러 가자. Semua berlangsung begitu cepat dan kini mereka juga mengajak Bumsyo pergi ke diskotik ajeb-ajeb untuk menghabiskan waktu bersama. Bumsyo pun benar-benar merasa dihargai dan bahkan juga seperti telah merasakan kenyamanan dengan kesenangan ini. Penasaran akan hal itu, ia pun mengajaknya berbincang empat mata. Mengapa Bumsyo berubah menjadi seperti ini? Hingga Bumsyo menegaskan bahwa dirinya sangat tidak menyukai keberadaan Anso yang selalu menganggapnya rendah seperti bawahan. Yang siapa sangka Anso diam-diam mendengar pembicaraan mereka. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Bumsyo benar-benar berubah, di mana ia sering menghabiskan waktu di klub malam dan bahkan kini juga berteman baik dengan Yongbin di sana. Di tengah-tengah kebersamaan mereka, Yongbin mulai memperkenalkannya dengan teman-teman baru dan bahkan juga terdapat seorang pria mantan juara MMA bernama Sangwo yang akan menemani keseruan mereka mulai saat ini. Sementara itu, Eon yang merasa khawatir dengan keadaan Bumsyo pun mengungkapkan kepada Anso bahwa dirinya sangat cemas. Namun Anso memintanya untuk tetap tenang karena mungkin semua ini telah menjadi kemauannya agar merasa lebih disegani. Kembali ke masa-masa sekolah di mana kehidupan Bumsyo benar-benar semakin kacau karena circle-circle barunya yang selalu mengajarinya hal-hal buruk. Pada saat itu mereka juga bergegas pergi ke kantin dan mulai menyerobot barisan untuk mengambil makanan di sana. Hanso yang melihat aksi lancang itu pun meminta mereka untuk kembali ke barisan seperti yang lain. Namun mereka menolak dan malah sok keras sehingga Hanso tak dapat menahan diri lagi. Lihatlah. Melihat salah satu teman barunya tersakiti, Bumsyo pun terdiam menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanso yang sudah mulai geram pun datang mendekati Bumsyo untuk menyuruhnya pergi. Namun pria itu menolak dan sadar tak dapat melakukan perlawanan, Jungchan pun mengajaknya pergi meninggalkan tempat ini. Namun sepertinya Bumsyo masih menyimpan ambisi dendam sehingga ia meminta Jungchan mencari tukang pukul untuk memberi pelajaran Anso atas apa yang telah ia lakukan. Dengan itu Jungchan pun menyarankan bahwa Woyong merupakan orang yang tepat untuk melakukan tugas ini karena ternyata ia juga sempat menjadi pesaing berat Anso di dunia tarung jalanan yang sempat mereka tekuni. Bumsyo pun sangat senang mendengar hal itu dan langsung meminta Jungchan untuk mempertemukan dengannya. Hingga setibanya di sana, Bumsyo tak mau berbasa-basi lagi dan langsung menawarkan bayaran sebesar 1 juta won jika Woyong berhasil menyelesaikan hal ini. Tak puas sampai di sana, diam-diam Jungchan dan kawan-kawan juga berniat untuk memberikan efek jera terhadap Anso. Hingga ketika Anso kembali melanjutkan pekerjaannya, tiba-tiba rem tak berfungsi dengan baik sehingga membuatnya kehilangan kendali dan terjatuh di sana. 괜찮아 학생? Di keesokan harinya, si Eon yang melihat Anso cedera pun langsung menanyakan apa yang telah terjadi. Anso pun tak mau memberi penjelasan dan hanya memperlihatkan kekesalannya terhadap Bumsyo seolah-olah telah mengetahui bahwa pria itulah yang telah membuatnya terjatuh. Setelah beberapa hari berlalu, Yongyi dan si Eon pun terlihat sangat sibuk menyiapkan pesta untuk merayakan ulang tahun Anso hari ini. Bumsyo yang mengetahui hal itu diam-diam mulai menghubungi Yongyi untuk
untuk datang menemuinya dengan alasan ingin memperbaiki hubungan mereka. Tentu saja Yongyi begitu bersemangat dan segera bergegas menemui Boomseo. Hingga setibanya di sana, Yongyi melihat keberadaan Yongbin dan kawan-kawan, dan seketika itu ia sadar bahwa hal ini hanyalah jebakan untuk memancing Si Eon dan Anso datang. Bersamaan dengan itu, Anso dan Si Eon mulai merasa cemas karena Yongyi tak kunjung kembali. Dengan itu Si Eon mencoba menghubungi Yongyi untuk mencari tahu keberadaannya saat ini. Namun siapa sangka ia malah tak sengaja melihat pesan-pesan Boomseo di ponsel Anso yang memberitahu bahwa dirinya telah menahan Yongyi dan meminta untuk segera datang jika tak ingin hal buruk terjadi. Seketika Si Eon pun langsung berniat pergi menyusulnya. Berbekal kunci Inggris, Pak Ditoto, Si Eon memberanikan diri datang menemui mereka. Boomseo pun terkejut karena kedatangan Anso lah yang ia harapkan. Melihat mereka lengah, Si Eon pun berniat untuk segera membawa Yongyi pergi. Namun mereka semua terus melakukan pengejaran hingga baku hantam tak dapat dihindarkan lagi. 잠깐만. 뭐냐? Namun sepertinya mereka belum dapat bernafas dengan tenang karena Sang Wo, si petarung jalanan, datang dan langsung menghajar Si Eon di sana. 그냥 보내. Boomseo sempat memintanya untuk menghentikan semua ini karena dendamnya hanyalah kepada Anso. Namun Yongyi benar-benar tak peduli lagi dan 뭐야 이 새끼야. dengan tim kepolisian yang datang, Yongyi pun dimintai keterangan atas bagaimana insiden ini bisa terjadi. Hingga Si Eon memanggil Yongyi agar tak memberitahukan masalah ini kepada Anso. Tak lupa ia juga menghubungi Boomseo agar kegoblokan ini segera dihentikan dan tak lagi bermain-main dengan Anso jika tak mau hal buruk terjadi. Seiring berjalannya waktu, ayah Si Eon pun datang memastikan keadaannya baik-baik saja dan berencana untuk memindahkannya ke sekolah lain agar tak mendapatkan masalah seperti ini lagi. Si Eon pun menolak hal itu karena dan seketika juga menanyakan sejak kapan sang ayah mulai memperhatikannya. Sementara itu Boomseo yang dihantui rasa takut terus mengurung diri dan salah satu ajudannya juga memberitahu bahwa ia akan dipindahkan ke negara lain agar tak mencemari nama baik keluarganya lagi di sini. What the fuck man? Sedangkan Anso mulai menyadari teman-temannya menghilang begitu saja dan merasa bahwa ada hal buruk yang telah terjadi. Untuk itu Anso terus berusaha menghubungi Si Eon agar mendapat pencerahan darinya. Namun Si Eon tetap memilih dia menyembunyikan semuanya. Pada H-1, ujian akhir, rasa penasaran Anso semakin menguat dan mencoba mencari informasi dengan menginterogasi Jung Chan atas apa yang telah terjadi. Pria itu pun tak memberi penjelasan dan segera pergi menemui teman-teman lainnya untuk memberitahu bahwa saat ini Anso mulai mempertanyakan keberadaan Si Eon dan Boomseo yang tentu saja membuat mereka sangat cemas. Siapa sangka diam-diam Anso mendengar perbincangan mereka dan hingga akhirnya Jung Chan menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena Boomseo berniat untuk balas dendam. Mendengar hal itu Anso pun merasa sangat cemas dan bergegas menemui Yongyi untuk menanyakan keberadaan Si Eon saat ini. Yongyi yang merasa sudah tak dapat menutupinya lagi akhirnya memberitahu bahwa Si Eon tengah dalam masa perawatan, sehingga Anso langsung bergegas pergi memastikan keadaannya baik-baik saja di sana. Di sisi lain ternyata
ternyata Boomseo harus kembali mendapatkan penyiksaan dari sang ayah karena dianggap sebagai anak tak berguna dan hanya mencemarkan nama baik keluarganya saja. Bahkan dengan tegas ayahnya mengatakan bahwa mulai saat ini ia tak sudi merawat Boomseo lagi. Boomseo pun benar-benar tersinggung dengan perkataan itu dan memutuskan untuk segera pergi menenangkan diri. Namun siapa sangka dalam perjalanan ia melihat pesan-pesan yang telah Anso kirimkan, sehingga tanpa kita duga ia langsung menghubungi Anso untuk segera datang menemuinya. Setelah itu Boomseo juga tak lupa menghubungi Sangwoo untuk bersiap-siap karena hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Anso pun tiba di titik lokasi yang Boomseo berikan, di mana di sana sudah banyak orang yang telah menanti kedatangannya. Meskipun begitu, Anso tak merasa gentar sedikit pun dan langsung datang mendekati Boomseo untuk menyuruhnya meminta maaf kepada Shion dan Yongyi atas apa yang telah ia lakukan. Namun Boomseo menolak tegas hal itu sehingga membuat amarahnya tak dapat lagi terbendung di sana. Seketika Sangwoo pun memecah perhatian dengan meminta Anso datang mendekat karena seperti yang kita ketahui bahwa masih ada dendam lama di antara mereka. 운동 계속했나 봐. Anso pun bergerak dengan sangat lincah melumpuhkan mereka semua dan langsung datang mendekat untuk memulai pertarungan mereka. Sangwoo pun benar-benar semangat kali ini, bahkan ia juga menyiarkan pertarungan secara langsung karena ia sangat optimis dapat menebus kekalahannya dulu. Dan jual beli COD, serangan benar-benar tak dapat dihindarkan lagi. Boomseo yang melihat hal itu pun segera datang mendekat untuk menyampaikan bahwa dirinya sangat puas saat ini. Bahkan Boomseo juga tak segan-segan untuk memukulinya dan disusul pria-pria pecundang lainnya di sana. Hingga tiba-tiba pengacara datang berniat untuk membawa Boomseo pulang. Pada saat itu Jung Chan juga menyempatkan diri untuk memeriksa keadaan Anso, hingga mereka pun sangat ketakutan ketika menyadari bahwa Anso sudah tak sadarkan diri. Mati kah cuk? Seketika mereka pun berniat pergi meninggalkan tempat ini agar tak terjerat hukum jika hal buruk terjadi kepada Anso. Namun pengacara segera meminta Jung Chan dan satu teman lainnya untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Boomseo pun terlihat sangat menyesal, namun mau bagaimana lagi jika nasi sudah menjadi bubur. Seperti inilah ya, mau gimana lagi. Yeah. Am I nothing to you? My faith, my heart is. It's time I lose you. Untuk menyelesaikan masalah ini, pengacara itu pun meminta Jung Chan dan satu rekannya untuk mengarang cerita dan juga membawa Anso agar segera mendapatkan perawatan dan semua tak menjadi semakin rumit. Hingga di keesokan harinya, Shion menerima panggilan dari Yongyi yang memberitahu bahwa Boomseo dan kawan-kawan telah menghajar habis Anso sampai tak sadarkan diri. Dengan itu, Shion pun segera datang memastikan keadaannya baik-baik saja. Hingga setibanya di sana, ia benar-benar tak bisa berkata apa-apa lagi setelah melihat nenek Anso begitu sedih meratapi keadaan cucunya saat ini. Yongyi yang tak mau hal buruk kembali terjadi pun meminta Shion untuk kembali ke sekolah mengikuti pelajaran seperti biasanya. Namun amarah Shion kali ini benar-benar membara dan seperti telah mempunyai rencana lain. Benar saja, tanpa basa-basi lagi Shion pergi ke sekolah baru Yongbin dan langsung hajarnya habis-habisan di sana.
Yongbin pun menjelaskan bahwa dirinya tak ikut serta dalam penyerangan itu dan langsung menunjukkan video ketika penyerangan berlangsung. Dan berbekal informasi yang telah didapatkan, si Eon segera bergegas datang untuk memberinya pelajaran. Dengan diselimuti amarah yang membara, ia terus berjalan mendekat hingga setibanya di sana ia langsung berusaha menyerang dan 싫어. Sang Wo sempat menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalani sesi latihan seperti biasanya tanpa mempunyai maksud lebih karena Boom Sheo dan teman-temanlah yang telah membuat keadaan Anso sampai seperti ini. Namun si Eon tak peduli lagi dan tetap fokus pada tujuannya, yaitu memberi pelajaran semua orang yang telah berani menyakiti sahabat baiknya. Tak puas sampai di sana, dengan diselimuti amarah yang membara, si Eon kembali ke sekolah dan tanpa basa-basi lagi langsung menghajar Jung Chan dan teman-teman dengan sangat amat brutal. Bahkan pada saat itu si Eon juga berniat untuk memberi Boom Sheo pelajaran. Namun melihat wajahnya yang memelas membuatnya teringat bahwa mereka pernah menjadi sahabat dekat. Setelah selesai dengan semua itu, si Eon pun kembali ke rumah sakit untuk melihat keadaan Anso saat ini. Ia pun membayangkan bahwa Anso telah sadar dan tersenyum manis kepadanya. Namun apa daya, semua itu hanya bayangan semata karena sampai saat ini Anso masih tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Boom Sheo yang bersiap memulai keberangkatannya ke Filipina untuk menjalani kehidupan barunya. Sedangkan ayah Boom Sheo berniat untuk memenjarakan si Eon. Namun semua itu tak benar-benar terjadi setelah ia melihat rekaman bukti dari semua kejadian ini. Dan dengan semua kekacauan ini, ayah si Eon pun memindahkannya ke sekolahan baru. Ia pun tak merasa keberatan karena mungkin saja hanya inilah satu-satunya cara agar dirinya dapat menjalani kehidupan baru. Dan siapa sangka sekolah itu lebih parah dan diisi murid-murid yang sangat mengerikan. Bahkan ketika si Eon memasuki kelas, langsung ada seseorang yang berniat untuk mengintimidasinya. Namun dengan semua jam terbang yang ia lewati, si Eon tak lagi merasa gentar. Dan Week Hero Class Season 1 pun selesai. Gimana nih, keren nggak? Ya keren lah, masa enggak gitu loh ya. Jadi inget sama Genje saya ya jadinya. Si Eon segitu buku pendiam yang sering menerima bully di lingkungan sekolah yang berhasil bangkit menjadi sosok mengerikan yang harus kita segani setelah dipaksa menjadi keras oleh keadaan. Dan dengan pindahnya si Eon, apakah film ini akan berlanjut? Ya pastinya lah ya, karena seru banget ini coy. Nyesel kalau nggak dilanjutin sang produser ya, pasti rugi dia. So jadi itulah sedikit cerita yang kita sajikan untuk menghibur hari-hari gabut kalian. Seperti biasa, apabila ada salah kata, penyebutan karakter ataupun pengeditan yang terlalu tajam, kita mohon maaf sebesar-besarnya karena kita hanya manusia yang berusaha untuk tetap menghibur kalian di era gencatan yang sangat menekan batin kita. Alah, ngomong apa Tata. Tak lupa kita juga meminta bantuan kalian untuk mendukung terus channel kecil ini agar dapat lebih berkembang. Jadi jangan lupa ya, subscribe sampai 100.000 pada tahun ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, I love you.